Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Nur Pratiwi dengan NIM D1B1212669, kelas 02, mahasiswi jurusan S1 Farmasi, Universitas Mega Rizky Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah farmasi. Dan baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung memulainya. Farmasi berasal dari kata farmakon yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya racun atau obat. Jika digunakan secara baik atau tepat, maka akan berpotensi menjadi obat. Dan apabila digunakan secara tidak tepat atau berlebihan, akan berpotensi menjadi racun. Nah, farmasi ini tidak hanya memberikan obat begitu saja kepada pasien, dan tidak hanya menjual obat, tetapi banyak fungsi-fungsi penting yang lainnya. Contohnya pada pengembangan obat, farmasi turut ikut campur dalam persepan, pembuatan, peracikan, sehingga obat itu terbentuk. Sejak masa Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, beliau ini merupakan salah satu bapak ilmu kedokteran yang pada masanya belum dikenal dengan adanya profesi apoteker atau farmasi. Dulunya, seorang farmasis dan dokter memiliki tugas yang sama untuk menyiapkan obat. Nah, perkembangan farmasi pun terus berlanjut. Hal ini ditandai dengan munculnya tabib di Mesir, dan pada tahun 2735 sebelum Masehi telah ditulis buku untuk pengobatan pertama kalinya di Cina. Pada tahun 1240 Masehi, Raja Jerman Frederick II memerintahkan pemisahan farmasi dengan kedokteran, dan perintah tersebut dikenal dengan Decretus Silis, sehingga dari sinilah farmasi berasal. Nah, ilmu farmasi sebelumnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang menyebar luas di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia yang lainnya. Nah, mula-mulanya ilmu pengobatan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang didapatkan dari keluarganya secara turun-temurun. Perkembangan farmasi di Indonesia pun sudah dimulai sejak zaman Belanda, sehingga buku pedoman dan undang-undang yang berlaku pada saat itu berkiblat ke Belanda. Sejak kemerdekaan, buku pedoman dan undang-undang yang dirasa masih cocok tetap dipertahankan, sedangkan yang tidak sesuai atau tidak cocok dihilangkan. Nah, ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya di negara Prancis, yaitu pada abad ke-17, dan pada tahun 1797 berdirilah sekolah farmasi pertama di Prancis, dan terbitlah buku-buku tentang farmasi antara lain buku pelajaran, majalah, farmakope, dan lainnya. Nah, kemajuan di negara Prancis ini diikuti oleh berbagai negara di Eropa, antara lain negara Italia, Jerman, dan Inggris. Sekolah farmasi pertama juga berdiri di Amerika pada tahun 1821, tepatnya di Philadelphia. Sedangkan sekolah farmasi pertama yang ada di Indonesia itu berdiri di Yogyakarta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ilmuwan yang berjasa dalam bidang kefarmasian dan kedokteran. Yang pertama ada Hippocrates. Beliau ini hidup pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Beliau merupakan dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Beliau diberikan penghargaan sebagai bapak ilmu kedokteran. Yang kedua ada Dioscorides atau bapak ilmu botani. Beliau ini hidup pada abad 1 setelah Masehi. Beliau merupakan seorang ahli botani Yunani yang merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Karyanya yang terkenal adalah buku De Materia Medica, yang dianggap sebagai awal dari perkembangan botani farmasi yang saat ini dikenal dengan ilmu farmakognosi. Yang ketiga ada Galen. Beliau ini hidup pada abad 130 sampai 200 Masehi. Beliau merupakan seorang dokter dan ahli farmasi Yunani, dan karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam formula sediaan farmasi, yaitu Farmasi Galenica. Yang keempat ada Paracelsus. Beliau hidup pada tahun 1493 sampai 1541 setelah Masehi. Beliau ini merupakan seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss. Di dalam pendidikan kefarmasian dikenal suatu ilmu, yaitu ilmu resep, di mana ilmu resep ini sebagai perancang obat, peracikan obat, dan standarisasi obat. Pendidikan farmasi itu meliputi yang pertama ada SMK Farmasi yang ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun. Yang kedua ada diploma farmasi. Jenjang pendidikan ini jika sudah lulus akan diberikan gelar AMD Pharm. Yang ketiga ada strata 1 atau S1. Pendidikan ini ditempuh dalam kurun waktu 4 tahun, dan setelah lulus akan diberikan gelar SSI atau Sarjana Sains dan S-Pharm atau Sarjana Farmasi. Yang keempat ada Magister atau strata 2. Jenjang pendidikan ini jika sudah lulus diberikan gelar Magister Sains. Yang kelima ada program doktoral. Jika sudah lulus akan diberikan gelar doktor.
Demikianlah penjelasan saya mengenai sejarah farmasi, dan apabila ada kekeliruan dalam penjelasan saya, mohon kiranya dapat dimaklumi dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum